Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffigan Oktama dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Video ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Strategi, dan juga saya akan menjelaskan tentang model dimensi budaya kerja Hofstede di Brazil. Selanjutnya ada power distance. Dimensi ini berkaitan dengan fakta bahwa semua individu dalam masyarakat tidak sama. Dimensi ini mengungkapkan sikap budaya terhadap ketidaksetaraan. Ini diantara kita. Jarak kekuasaan didefinisikan sebagai jauh mana anggota lembaga dan organisasi yang kurang kuat dalam suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan distribusi secara tidak merata. Dengan skor 69, Brazil menciptakan masyarakat yang terpercaya bahwa hierarki harus dihormati dan ketidaksetaraan di antara orang-orang dapat diterima. Distribusi kekuasaan yang berbeda membenarkan fakta bahwa pemegang kuasa memiliki lebih banyak manfaat daripada yang kurang kuat dalam masyarakat. Di Brazil, penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan anak-anak merawat orang tua mereka sudah lanjut usia. Di perusahaan, ada satu bos yang bertanggung jawab yang penuh, simbol status kekuasaan yang sangat penting untuk menunjukkan posisi sosial dan komunikasikan rasa hormat yang ditunjukkan. Yang kedua ada individualis. Isu mendasarkan yang dibahas oleh dimensi ini adalah tingkat saling ketergantungan yang dipertahankan masyarakat di antara para anggotanya. Ini ada hubungannya dengan apakah citra diri orang didefinisikan dalam istilah saya atau kami. Dalam masyarakat individualis, orang seharusnya menjaga diri mereka sendiri dan keluarga langsung mereka saja. Dalam masyarakat kolektif, orang-orang termasuk dalam kelompok yang merawat mereka dengan imbalan kesetiaan. Brazil memiliki skor 38 yang berarti bahwa di negara ini orang-orang sejak lahir dan seterusnya diintegrasikan ke dalam kelompok yang kuat dan hosif. Terutama diwakili oleh keluarga besar termasuk paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu yang seterusnya melindungi anggota dengan imbalan kesetiaan. Ini juga merupakan aspek penting dalam lingkungan kerja, di mana misalnya anggota keluarga yang lebih tua dan berkuasa diharapkan untuk membantu keponakan yang lebih muda untuk dikerjakan di perusahaan sendiri. Dalam bisnis, pentingnya untuk membangun hubungan yang dapat dipercaya dan tahan lama. Pertemuan biasanya dimulai dengan percakapan umum untuk mengenali satu sama lain. Sebelum melakukan bisnis, gaya komunikasi yang disukai adalah gaya konteks, sehingga orang akan seiring berbicara banyak dan menulis dengan cara yang rumit. Yang selanjutnya ada masculinity. Di nilai tinggi maskulin pada dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat akan didorong oleh kompetisi, prestasi, dan kesuksesan. Dengan kesuksesan ditemukan oleh pemegang atau terbaik di bidangnya. Sistem nilai yang dimulai sekolah berlanjut sepanjang kehidupan organisasi. Nilai yang rendah feminim, dan dimensi tersebut bahwa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah kepedulian terhadap sesama dan kualitas hidup. Masyarakat feminim adalah masyarakat di mana kualitas hidup adalah tanda kesuksesan dan menonjol dari keramaian, bukan hal yang mengumumkan. Isu berasal di sini adalah apa yang motivasi orang ingin menjadi yang terbaik, maskulin, atau menyukai apa yang Anda lakukan, feminim. Selanjutnya ada uncertainty avoidance. Dimensi penghindar ketidakpastian berkaitan dengan cara masyarakat menghadapi kenyataan bahwa masa depan tidak pernah dapat diketahui. Harus kita mencoba mengendalikan masa depan atau membiarkan terjadi. Ambisius. Ini membawa serta kecemasan budaya yang terhadap telah belajar untuk mengatasi kecemasan ini dengan cara yang berbeda. Sejauh mana anggota suatu budaya merasa terancam oleh situasi yang ambigu atau tidak diketahui, dan telah menciptakan keyakinan dan institusi dan mencoba menghindari tercermin dalam skor pada penghindaran ketidakpastian. Pada 76, Brazil mendapatkan skor tinggi di UAE, dan begitu pula sebagian besar negara Amerika Latin. Masyarakat ini menunjukkan kebutuhan yang kuat akan aturan dan sistem hukum yang rumit untuk menyusun kehidupan. Kebutuhan individu untuk memenuhi hukum ini bagaimana adalah lemah, namun jika aturan tidak dapat dipatuhi atau tambahan akan ditentukan. Brazil seperti ini, semua masyarakat mengidap ketidakpastian yang tinggi. Birokrasi hukum dan aturan sangat penting untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman untuk ditinggali. Selanjutnya ada indulgence. Salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia sekarang dan di masa lalu adalah
Sejauh mana anak-anak kecil disosialkan tanpa sosialisasi kita tidak menjadi manusia. Dimensi ini didefinisikan sebagai sejauh mana orang mencoba mengendalikan keinginan dan impuls mereka berdasarkan cara mereka disebarkan. Kontrol yang relatif lebih lemah disebut indulgen dan kontrol yang relatif kuat disebut restraint. Oleh karena itu budaya dapat digambarkan sebagai pemanjaan atau pengekangan. Skor tinggi Brazil 59 menandai sebagai masyarakat yang memanjakan orang dalam masyarakat yang diklasifikasi dengan skor tinggi dalam indulgen. Sungguh menunjukkan kesetiaan untuk mewujudkan dorongan dan keinginan mereka sehubung dengan nikmat hidup dan bersenang-senang. Mereka memiliki sikap positif dan cenderung optimis. Selain itu, mereka lebih menginginkan waktu senggang, bertindak sesuka hati dan membelanjakan uang sesuai keinginannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.